Nadia Rusdaini dengan NIM 119200570. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang aljabar dasar. Sebelum belajar, mari kita ucapkan basmalah agar pelajaran kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aljabar adalah bidang matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol-simbol tersebut yang biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, berapakah hasil 2x ditambah 3x? Kalau kalian bingung karena ada hurufnya di situ, ini sama aja kok kayak Ibu nanya 2 ayam ditambah 3 ayam yang sama dengan 5 ayam kan? Maka 2x ditambah 3x tadi hasilnya juga 5x. Nah, seperti inilah aljabar. Nanti akan memakai banyak simbol. Seperti tadi kan ada x tuh di soal yang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bentuk aljabar yang satu ini. Oke, kita lihat bentuk aljabar yang satu ini. Kita punya min 5x kuadrat y ditambah 4x kuadrat dikurang 2. Nah, di bentuk aljabar ini nanti kita punya beberapa suku. Dan suku-suku itu nanti dipisahkan oleh plus minnya. Lalu nanti di dalam suku juga terdapat koefisien dan variabelnya. Coba kita lihat tabel berikut ini. Nih, kita punya suku pertama adalah min 5x kuadrat y. Suku kedua plus 4x kuadrat. Dan suku ketiga min 2. Di suku pertama, ini variabelnya adalah x kuadrat y, ya, yang ini. Nah, di variabel ini nggak usah ditambahin plus minnya. Dan coba kita lihat, koefisien yang suku pertama adalah min 5, ya. Nih, min 5 ini. Terus, di suku kedua, variabelnya adalah x kuadrat. Di koefisiennya adalah plus 4. Nah, untuk suku terakhir kita punya pengecualian karena dia nggak punya variabel, ya kan? Dan cuma punya koefisiennya aja. Nanti kalau misalkan ada kasus kayak gini di mana sukunya nggak punya variabel, maka ini akan kita sebut sebagai konstanta gitu. Oke, materi selanjutnya kita akan lanjut ke sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Jadi misalnya gini nih, ada A ditambah B itu bakal sama dengan B ditambah A. Misal, kita 7 tambah 6 sama dengan 6 tambah 7, sama aja hasilnya 13. Di ruas kiri kita ada 7 tambah 6, yang hasilnya bakal 13. Di ruas kanan juga sama, 6 tambah 7 juga 13 kan. Oke, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nih, misalnya ada operasi kayak gini nih, A ditambah B, tapi ini ada kurungnya ya, ditambah C sama dengan A ditambah kurung B tambah C. Kalau ada operasi perhitungan kayak gini, tapi ada kurungnya, maka kita harus mendahulukan yang ada kurungnya. Jadi kita harus menghitung dulu A ditambah B berapa, nanti baru ditambah C hasilnya. Nah, kalau yang di sebelah kanan, kita harus menghitung dulu B tambah C-nya, baru nanti ditambah A. Nih, misalnya gini. 1 ditambah 2, ini kita tambahin dulu karena ada kurungnya jadi 3, baru hasil 3 ini nanti ditambah 3 jadi 6 kan. Nih, di ruas kiri kita ingat ya 6 hasilnya. Kita cek di ruas kanan, 2 tambah 3 5, 5 ditambah 1 6, jadi ruas kiri sama ruas kanan hasilnya 6, jadi sama aja. Oke, sifat distributif atau penyebaran kayak gini, A dikali kurung B tambah C. Nanti si A-nya harus dikali B. Nanti A-nya juga harus dikali C juga. Jadi nanti kita bisa nulisnya kayak gini. A dikali B ditambah A dikali C gitu. Misal 2 dikali 3 plus 4. Jadi kita bisa nulisnya 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4-nya. Nih, 2 dikali 3, 6, ditambah 2 kali 4-nya 8. Jadi 6 tambah 8, 14 gitu. Nah, sifat-sifat ini itu bakal memudahkan kita dalam pengerjaan aljabar gitu. Oke, nih, tapi ada notes di sini. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Misal, 7 dikurang 3 kan 4, nggak akan sama dengan 3 dikurang 7 yang min 4.
8 dibagi 2 sama dengan 4. Nggak bakal sama kayak 2 dibagi 8, yaitu 0,25. Sifat asosiatif juga sama, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Misal, 8 dikurang 4, ini kurung, dikurang 2, kan jadinya 8 kurang 4 dulu ya, 4. Dikurang 2, 2, jadi 2. Nggak akan sama dengan 8 dikurang kurung 4 kurang 2. 4 kurang 2, 2. Nah, 8 dikurang 2 jadinya 6, nggak sama. 2 sama 6 beda ya. Ini juga nih bisa dilihat ya, bisa dilihat pembagiannya nggak akan sama juga. Oke, kita mulai ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, di sini bakal ada beberapa contoh soal dari Ibu. Kita kerjain bareng-bareng ya. Nih, lihat. Ini 2x ditambah 3x. Di sini variabelnya sama-sama x ya. Kalau variabelnya sama-sama x, maka kita bisa menjumlahkannya. Jadi 5x. 2x tambah 3x jadi 5x ya. Nih, terus ada 3x ditambah 5y. Ini variabelnya di sini x, di sini y. Nah, kalau ada soal kayak gini, tentunya ini bukan suku sejenis, maka nggak akan bisa dioperasikan. 3x tambah 5y ya udah sampai sini aja. Next, 5x dikurang x. Nah, di depan x ini ada angka 1 ya. Biasain kalau ada variabelnya aja berarti depannya ada angka 1. Jadi 5 kurang x, 5x kurang x jadi 4x ya. Ini masih sevariabel. Jadi sejenis ya sukunya. Nah, di sini ada 6x dikurang 3y. Lihat, di sini sukunya sejenis nggak? Nggak juga kan? Ini x, ini y variabelnya. Jadi, bukan suku sejenis dan tidak bisa dioperasikan. Yang terakhir, di sini ada kurung 2x ditambah 3y ditambah kurung 4x ditambah 8y. Kalau ada soal kayak gini, kita harus mensatukan suku-suku yang sejenis dulu. X sama x, y sama y-nya. Nih, jadi 2x, maaf, 2x nanti ditambah 4x karena mereka sama-sama variabelnya x ya. Jadi 6x ditambah 3y-nya sama yang 8y, jadi 11y. Nah, kalau udah sampai sini udah selesai. Karena ini udah nggak bisa dioperasikan lagi ya. Nah, kita lanjut ke perkalian dan pembagian aljabar. Nih, pokoknya di perkalian dan pembagian ini nanti angka dioperasikan dengan angka dan variabelnya dioperasikan dengan variabelnya, tapi tentunya harus yang sejenis. Coba kita lihat contoh soalnya ya. 4 dikali 3x. Nah, karena 4 yang nggak punya variabel, kita bisa mengoperasikannya dengan 3x. Jadi 4 kali 3 dulu 12, x-nya nanti diikutin di sini ditulis lagi. Next, ada 2 kali 4y. Nah, angka sama angka dulu ya. 2 kali 4, 8, y-nya ditulis lagi. Nah, kalau ada soal kayak gini, tadi ya kita pakai sifat ya. Sifat distributif. Jadi 2 kali 3x dulu. Ditambah 2 dikali 4y ya. Jadi 2 kali 3x, berapa hasilnya? 6x. Dan 2 kali 4y, 8y. Nah, udah 6x tambah plus 8y. Udah sampai sini selesai. Nanti kalau misalkan di sini, nih, di soal yang kedua, misalkan 2x. Ini kan 2 ya. Kalau soalnya suatu saat 2x. 2x kali 4y. Nah, ini kita bisa isinya jadi 8xy gitu. Kalau di sini ada di belakang 4-nya ada x juga. Jadi isinya 12x kuadrat karena x-nya ada 2 kali ya. Jadi x kuadrat gitu. Oke, kita ke pembagian. Di sini 4x dibagi dengan 2x. 4 dibagi 2, 2. X dibagi x habis dong. Jadi 2 isinya. Nah, di sini 6x kuadrat dibagi 2x. 6 dulu dibagi 2, 3. X kuadrat dibagi x. Ini x-nya ada 2 dong. Kuadrat itu artinya x-nya ada 2 kan. Di sini x-nya punya 1. Jadi dikurang aja. Ini punya 2, ini punya 1. Jadi 1 lagi dong. Yang terakhir, 8x pangkat 3y dibagi 2x. 8 dulu dibagi 2, 4. X pangkat 3-nya ini punya 3 kan, x-nya x kali x kali x. Di sini punya 1 doang. Jadi dikurang aja 2 kurang 1, jadi x-nya 2 lagi kan. Jadi x kuadrat sisanya. Nah, di sini ada y, di sini enggak. Tulis lagi di sini y-nya. Nah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pelajaran. Semoga pelajaran kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, Ibu punya 2 soal.
sebagai uji pemahaman kali ini. Kalau kalian punya waktu, silahkan kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Purnaputri dengan NIM 192050060. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai PLSV atau persamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke materi aja ya. Sebelum membahas mengenai PLSV, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Kalimat matematika yang termasuk sebagai kalimat terbuka dapat bernilai benar dan dapat juga bernilai salah. Contoh dari kalimat terbuka adalah 3x min 2 sama dengan 4. Jika x sama dengan 1, maka kalimat tersebut bernilai salah. Karena 3 kali 1 3 dikurang 2 hasilnya 1, bukan 4. Sedangkan jika x sama dengan 2, maka kalimat tersebut bernilai benar. Karena benar bahwa 3 kali 2 6 dikurang 2 hasilnya 4. Kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu kebalikannya dari kalimat terbuka. Karena sudah diketahui nilai kebenarannya. Jadi, kalimat tertutup hanya bisa bernilai benar atau hanya bisa bernilai salah saja. Contoh dari kalimat tertutup adalah yang pertama, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka, kalimat tersebut bernilai benar. Karena memang benar bahwa 3 tambah 2 hasilnya 5. Yang kedua, 7 kurang 5 sama dengan 4. Maka, kalimat tersebut bernilai salah. Karena 7 kurang 5 seharusnya hasilnya 2, bukan 4. Pengertian PLSV. PLSV atau persamaan linier satu variabel pada dasarnya adalah suatu persamaan berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mengandung atau memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0, di mana A adalah koefisien, B konstanta, dan X adalah variabel. Tetapi, perlu diingat bahwa variabel yang digunakan tidak harus variabel X. X di persamaan tersebut hanya melambangkan atau mewakilkan variabel. Contohnya, 2Y plus 5 sama dengan 0, di mana koefisiennya adalah 2, variabelnya adalah Y, dan konstantanya adalah 5. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel atau PLSV. Himpunan penyelesaian atau HP adalah himpunan dari penyelesaian-penyelesaian suatu persamaan. Ada dua cara untuk menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linier satu variabel, yaitu yang pertama dengan cara substitusi, dan yang kedua dengan mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen. Yang pertama dengan cara substitusi. Suatu persamaan dapat diselesaikan dengan cara mensubstitusi atau mengganti variabelnya dengan suatu bilangan, sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Maka, bilangan pengganti tersebut adalah penyelesaiannya. Contohnya, x plus 3 sama dengan 6, dengan x adalah anggota bilangan asli. Untuk x sama dengan 1, maka x plus 3 sama dengan 6, kita ganti x-nya menjadi angka 1. Jadi, 1 plus 3 sama dengan 6. 1 plus 3 itu 4. Tetapi, 4 tidak sama dengan 6, maka untuk x sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Kemudian untuk x sama dengan 2, maka x plus 3 sama dengan 6, x-nya kita ganti menjadi angka 2. 2 tambah 3 sama dengan 6. 2 tambah 3 itu 5. Tetapi, 5 juga tidak sama dengan 6, maka untuk x sama dengan 2 juga salah atau tidak memenuhi. Selanjutnya, untuk x sama dengan 3, maka x plus 3 sama dengan 6, kita ganti x-nya menjadi angka 3. Jadi, 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 3 itu 6, jadi 6 sama dengan 6. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka x sama dengan 3 itu memenuhi.
Kemudian untuk X sama dengan 4, maka X plus 3 sama dengan 6, kita ganti X-nya menjadi angka 4. Jadi 4 plus 3 sama dengan 6. 4 tambah 3 itu 7, dan 7 juga tidak sama dengan 6. Maka untuk X sama dengan 4 juga tidak memenuhi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dari persamaan X plus 3 sama dengan 6 adalah X sama dengan 3. Cara yang kedua adalah dengan persamaan yang ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen adalah persamaan-persamaan yang memiliki himpunan penyelesaian sama jika pada persamaan tersebut dilakukan operasi tertentu. Suatu persamaan yang ekuivalen dinotasikan dengan tanda ekuivalen. Selanjutnya, bagaimana cara mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen? Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara 1. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. 2. Mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan bukan 0 yang sama. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan 4x min 5 sama dengan 3x plus 7 jika x variabel pada himpunan bilangan bulat. Maka, penyelesaian untuk 4x min 5 sama dengan 3x plus 7, pertama, kedua ruas kita tambah dengan 5. Jadi di ruas kiri, 4x min 5 tambah 5, min 5 tambah 5 habis, jadi sisa 4x. Dan di ruas kanan, 3x plus 7 tambah 5. 7 tambah 5, 12, jadi 3x plus 12. Maka, 4x sama dengan 3x plus 12. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan 3x. Maka di ruas kiri, 4x dikurang 3x sisa x. Dan di ruas kanan, 3x dikurang 3x tambah 12. 3x dikurang 3x habis, jadi sisa 12. Jadi, x sama dengan 12. Maka, himpunan penyelesaian persamaan 4x min 5 sama dengan 3x plus 7 adalah x sama dengan 12. Contoh lainnya, carilah penyelesaian dari 3 dikali 3x plus 2 sama dengan 6 dikali x min 2. Maka, penyelesaian untuk 3 kali 3x plus 2 sama dengan 6 kali x min 2. Pertama, di ruas kiri kita kalikan dulu 3-nya ke dalam 3x plus 2. Jadi, 9x plus 6. Dan di ruas kanan kita kalikan 6-nya ke dalam x min 2. Menjadi 6x min 12. Jadi, 9x plus 6 sama dengan 6x min 12. Kemudian, kedua ruasnya kita kurangi dengan 6. Jadi di ruas kiri, 9x plus 6 kurang 6, 6 kurang 6 habis sisa 9x, dan di ruas kanan, 6x min 12 min 6. Min 12 tambah min 6 min 18, jadi 6x min 18. Jadi, 9x sama dengan 6x min 18. Selanjutnya, kedua ruasnya kita kurangi lagi dengan 6x. Jadi di ruas kiri, 9x kurang 6x sisa 3x, dan di ruas kanan, 6x kurang 6x kurang 18. 6x kurang 6x habis, jadi sisa min 18. Jadi, 3x sama dengan min 18. Setelah itu, kita bagi kedua ruasnya dengan 3. Jadi di ruas kiri, 3x dibagi 3 adalah x, dan di ruas kanan, min 18 dibagi 3 adalah min 6. Jadi, x sama dengan min 6. Jadi, penyelesaian persamaan 3 kali 3x plus 2 sama dengan 6 kali x min 2 adalah x sama dengan min 6. Jadi kesimpulannya, PLSV atau persamaan linier satu variabel merupakan kalimat matematika terbuka yang menggunakan tanda kesamaan yaitu sama dengan, dan memuat satu variabel dengan pangkat 1. Ada dua cara untuk menentukan penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linier satu variabel, yaitu yang pertama dengan cara substitusi, dan yang kedua dengan membuat persamaan yang ekuivalen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Rana Rasyidah Rahma, NIM 11920500083. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi turunan fungsi aljabar. Turunan itu memiliki istilah lain, yaitu diferensial. Turunan atau diferensial ini merupakan perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x.
Lalu apa sih terapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, turunan itu bisa dipakai misalnya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, turunan itu dapat dipakai untuk menentukan keuntungan marginal. Lalu dalam bidang fisika, turunan dapat digunakan dalam menentukan laju percepatan benda. Lalu dalam bidang biologi, turunan itu bisa dipakai untuk menentukan laju pertumbuhan organisme. Nah, sedangkan dalam bidang matematika itu sendiri, turunan dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung dalam suatu kurva dan juga dapat digunakan untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan para siswa sekalian setelah mendapatkan pembelajaran kali ini, kalian dapat menentukan dan menjelaskan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar serta menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, langsung saja. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai konsep dan rumus dasar sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, turunan itu dilambangkan dengan f aksen x. Gimana sih turunan dari sebuah fungsi itu? Nah, misalnya ya, kita punya sebuah fungsi fx, maka turunannya itu dilambangkan dengan f aksen x. Kalau misalnya kita punya fungsi gx, maka turunannya adalah g aksen x. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Di sini ada beberapa sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Namun nanti Ibu akan bahas satu persatu dan langsung kita aplikasikan ke contoh soal. Nah, sifat yang pertama, jika fungsinya itu sama dengan A atau terdiri dari sebuah konstanta saja, maka turunan dari fungsi tersebut adalah sama dengan 0. Lalu sifat yang kedua yaitu jika fungsinya itu sama dengan AX pangkat N, di mana A ini sebagai koefisien, maka untuk menentukan turunannya, N sebagai pangkat ini kita kedepankan. Jadi turunannya N dikalikan dengan A, X pangkat N-1. Nah, sifat yang ketiga, kalau misalnya ada fungsinya itu sama dengan U ditambah atau dikurang V, maka turunannya adalah turunan dari U ditambah turunan dari V. Nah, untuk lebih memahami ketiga sifat ini, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan turunan dari fungsi Gx. Nah, untuk menentukan turunannya, kita tulis turunan dari Gx, berarti lambangnya adalah G aksen X. Nah, yang pertama, kita tentukan turunan dari 5X pangkat 3. Karena ini bentuknya seperti sifat yang kedua, berarti turunannya 3 kita pindahkan ke depan, jadi 3 dikalikan dengan 5, X pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita turunkan yang negatif 4, X pangkat 2. Kita turunin menggunakan sifat kedua. Turunannya 2, kita pindahkan ke depan, jadi 2 dikali 4. X pangkatnya kita kurangi dengan 1. Maka jadinya seperti ini. Nah, lalu turunan dari X. Turunan dari X, pangkatnya ini kalau misalnya nggak ditulis jadi pangkat 1 kan. Pangkat 1 kita pindahin ke depan. Lalu pangkat si X-nya kita kurangi dengan 1. Selanjutnya turunan dari 24. Karena 24 ini adalah konstanta, kita pakai sifat yang pertama. Jadi turunannya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita operasikan. Nah, maka didapat turunan dari fungsi Gx ini adalah 15X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 1. Nah, kita masuk ke sifat yang selanjutnya. Nah, sifat yang selanjutnya, fx sama dengan u dikali v. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi yang bentuknya itu u dikali v, maka turunan dari fx itu adalah f aksen x sama dengan u aksen atau turunan dari u dikalikan dengan v ditambah turunan v dikali dengan u. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung lihat ke contoh soalnya. Soalnya di sini tentukan turunan dari fungsi hx, di mana hx sama dengan 2x min 1 dikalikan dengan 3x pangkat 2 ditambah 1. 2x min 1 ini kita misalkan sebagai u. Nah, 3x pangkat 2 plus 1 kita misalkan sebagai v. Nah, selanjutnya, karena di sini rumusnya memerlukan u aksen sama v aksen, kita akan cari terlebih dahulu u aksen dan v aksennya. Yang pertama kita mencari u aksen. U ini fungsinya 2x dikurangi 1. Maka kita turunkan, maka turunan dari u adalah 2.
Nah, yang selanjutnya kita akan menurunkan V. V itu 3x pangkat 2 ditambah 1. Turunan dari 3x pangkat 2, kita turunkan 2, kita kedepanin, dikalikan dengan 3, pangkat 2-nya kita kurangi dengan 1. Jadi 6x pangkat 1. Oh ya, karena ini cuma konstanta dan ini juga konstanta, maka turunannya adalah 0. Langsung kita masukin ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? U aksen dikali V. U aksennya itu 2, V-nya itu 3x pangkat 2 ditambah 1. Ditambah V aksen dikalikan dengan U. V aksennya 6x dikali dengan 2x dikurangi 1. Nah, selanjutnya setelah dimasukin ke rumusnya, kita langsung bisa operasiin. Nah, operasikan yang bisa dioperasikan, 6x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2, 18x pangkat 2. Dikurangi 6x ditambah dengan 2. Nah, jadi turunan dari fungsi hx itu sama dengan 18x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 2. Sifat yang selanjutnya nih, kalau misalnya ada sebuah fungsi, dia fungsinya berbentuk U per V. Nah, maka turunannya itu f aksen x sama dengan U aksen dikalikan dengan V dikurangi turunan dari V dikalikan dengan U dibagi dengan V dikuadratkan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5x min 1 dibagi 4x ditambah 6. Kita misalkan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan 5x dikurangi 1 ini sebagai U dan 4x tambah 6 kita misalkan sebagai V. Nah, selanjutnya kita turunkan U 5x min 1. Karena ini x-nya pangkat 1, turunan dari 5x ini adalah 5. Jadi turunan dari U ini 5, karena min 1 itu konstanta, jadi turunannya 0. U aksen sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita tentukan turunan V. V itu 4x tambah 6. Jadi V aksen sama dengan 4. Selanjutnya kita masukin ke rumus F aksen X-nya. Yang pertama U aksen. U aksennya itu tadi 5. Kita masukin ke sini 5. Dikalikan dengan V. V-nya 4x tambah 6. 5 dikali 4x tambah 6. Lalu dikurangi V aksen dikalikan dengan U. V aksennya 4 dikalikan dengan U. U-nya 5x min 1 dibagi V dikuadratin 4x tambah 6 kita kuadratin. Selanjutnya kita operasikan, maka didapat 20x ditambah 30 dikurangi 20x dikurangi 4 dibagi 16x kuadrat ditambah 48x ditambah 36, maka hasilnya 34 dibagi 16x kuadrat ditambah 48x ditambah 36. Nah, kita bisa sederhanakan. Nah, jadi turunan dari 5x min 1 dibagi 4x tambah 6 adalah 17 dibagi 8x kuadrat ditambah 24x ditambah 18. Sifat selanjutnya, kalau misalnya ada fungsi yang bentuknya itu gx pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali gx pangkat n min 1 dikali g aksen x. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan dari fx sama dengan 9x ditambah 3 dipangkatin 3. Berarti 9x tambah 3 ini kita misalkan sebagai gx. Langkah yang pertama kita akan turunkan 9x plus 3 dulu. Turunan dari 9x tambah 3 yaitu 9. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya. Yang pertama n, pangkatnya ini 3. Kita masukin 3 dikalikan dengan gx. Gx-nya kita tulis lagi 9x tambah 3. Pangkat 3 dikurangi 1. Lalu dikali g aksen x-nya itu 9. Kalau misalnya udah kayak gini, operasikan yang bisa dioperasikan. Ini 3 dikalikan dengan 9. Nah, jadi turunan dari fx sama dengan 9x ditambah 3 dipangkatin 3 itu sama dengan 27 dikalikan dengan 9x ditambah 3 dipangkatin 2. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi turunan fungsi aljabar, lebih tepatnya pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Ibu tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.